Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup terkadang kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan, yang hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan itulah salah satu alat iblis untuk menghancurkan hidup kita melalui kepahitan hati. Hidup tidak selamanya berjalan lurus. Kadang kita harus melalui berbagai masalah. Di antara masalah-masalah tersebut, ada kalanya kita merasa tertekan, terpojok, dilukai, dikecewakan, dan sebagainya. Dan luka itu kadang membekas dalam diri kita, lalu menjadi suatu hal yang traumatis dan menjadi kepahitan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengatasi kepahitan hidup, saudaraku? Tentu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jika kita ingin melepaskannya, maka kita harus memberi pengampunan kepada orang yang telah menimbulkan kepahitan tersebut. Pada saat kita berhasil memberi pengampunan, saat itulah kita lepas menjadi korban kepahitan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, timbulnya kepahitan hati itu disebabkan karena ketika kita tidak siap menerima perbedaan, tidak kuat menghadapi masa-masa yang sukar, terlalu dalam memikirkan hal-hal yang menyakitkan, kita tidak dapat menerima orang lain apa adanya, sebab ia melihat dunia ini senantiasa tidak aman. Ia harus selalu berhati-hati sebab ia tidak bisa lagi terjebak untuk kesekian kalinya. Jadi biasanya orang yang terlukai berkali-kali akan kesulitan membina hubungan yang intim dengan orang lain. Ia memiliki rasa khawatir, was-was yang sangat tinggi. Tidak belajar untuk berserah kepada Tuhan, atau kurang berserah kepada Tuhan. Tidak mau memandang rencana Tuhan yang indah bagi hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian bagaimana cara melepaskan kepahitan dapat kita lakukan? Yaitu kita belajar bersukacita dalam segala perkara. Bisa dilihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Simpan dan pikirkan hal-hal yang baik, membangun dan menjadi berkat. Menceritakan masalah dengan orang yang tepat, yang memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan dan firman-Nya. Mengimani bahwa rencana Tuhan itu baik bagi setiap kita. Kita bisa membaca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Memberikan pengampunan dengan tulus. Kepahitan itu tidak pernah membawa dampak positif di dalam hidup kita, saudara. Justru akan membuat kita semakin terikat di dalam keputusasaan. Sebab itu, sebagai orang percaya haruslah senantiasa hidup dalam kasih, sukacita, dan bersyukur senantiasa. Orang yang bisa melepaskan diri dari kepahitan dan melepaskan pengampunan akan mengalami hidup berkelimpahan yang bertambah-tambah setiap harinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada saat ini, dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami percaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami pasti dibebaskan dari segala belenggu kepahitan
sehingga hidup kami terus bertumbuh dan mengalami kemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami, supaya kami terus memandang Tuhan Yesus sebagai sumber berkat dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.